Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AAN Channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Dukung terus channel ini dengan klik subscribe serta aktifkan notifikasinya, kemudian like dan share videonya. Pada kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan, yaitu cara mengurutkan bilangan-bilangan pecahan, baik dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita akan mengurutkan bilangan pecahan itu menggunakan 3 cara. Jadi, dalam video ini, kalian akan belajar menggunakan 3 cara untuk mengurutkan bilangan pecahan. Cara yang pertama yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Cara yang kedua yaitu kita akan menyamakan pembilang. Cara yang terakhir yaitu mengubah pecahan menjadi desimal. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang menyamakan penyebut. Contohnya yaitu 2/5, 4/8, 3/7. Dari ketiga bilangan pecahan ini akan kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, ya. Pada cara ini kita akan menyamakan penyebutnya. Pada bagian mana yang penyebut, yaitu bagian yang pembaginya ini, ya. Nah, ini kita samakan. Kita cari dengan menggunakan KPK, ya. KPK dari 5, 8, dan 7 itu bisa kita kalikan, ya. 5 dikali 8 dikali 7. Hasilnya yaitu 280. Berarti kita bisa tentukan, ya, 2/5 itu sama dengan ini pembaginya 280. Untuk menentukan pembilangnya di sini, caranya yaitu 280 dibagi dengan 5, kemudian hasilnya dikali dengan 2. 280 dibagi dengan 5 yaitu, ya, ini dibagi, hasilnya adalah 56. Kemudian dikali dengan 2 yaitu menjadi 112. Nah, kemudian 4/8 sama dengan, nah ini 280. Kita bagi dengan 8, kemudian dikali dengan 4. Maka hasilnya yaitu 140. Nah, kemudian yang terakhir yaitu 3/7 sama dengan ini 280. 280 dibagi dengan 7 dikalikan dengan 3. Dibagi dengan 7 dikali dengan 3. Maka hasilnya yaitu 120. Maka dari ketiga ini bisa kita urutkan, yaitu dari yang terkecil, ya. Dari yang terkecil bisa kita lihat ke pembilangnya. 112/280, 120/280, 120/280, dan 140/280. Maka urutannya yaitu berarti 2/5, 3/7, dan 4/8. Jadi, cara untuk menyamakan penyebut yaitu kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa mengurutkannya dari pembilang yang angkanya paling kecil ke yang terbesar. Nah, begitupun jika kita mau mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, maka berarti 140 dulu yang ditulis, ya. Kemudian 120, baru 112. Cara yang kedua, kita menggunakan contoh yang sama, ya. 2/5, kemudian 4/8, kemudian 3/7. Kita sekarang menentukan pembilangnya, ya. Menyamakan pembilangnya berarti KPK dari pembilang di sini, ya. KPK dari pembilang ini yaitu 12. 2 ini lebih kecil dari 4, nggak apa-apa. Kita menggunakan 4 kali 3, ya. KPK itu kan menggunakan angka yang terbesar.
pangkat yang terbesar. Ini kan 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Kita gunakan yang 2 pangkat 2. Maka 12. Jika kalian mau menggunakan 2 dikali 4 dikali 3 juga boleh sebenarnya ya. 2 dikali 4 dikali 3 itu adalah berapa ini? 12 kali 2, 24. Tidak apa-apa. Kalau gitu kita menggunakan yang ini aja ya. 2/5 itu sama dengan 24 per berapa ini? 12 dikali 5, 60 ya. Kan 24 dibagi dengan 2, kemudian dikali dengan 5. 12 dikali 6, 12 dikali 5 itu 60. Kemudian 4/8 itu sama dengan 24 dibagi berapa? 24 dibagi 4 yaitu 6. 6 dikali dengan 8 yaitu 48. Kemudian 3/7 dikali sama dengan 24 per berapa? 24 dibagi dengan 3 yaitu 8. 8 dikali dengan 7 yaitu 56. Cara pengurutannya jika menggunakan pembilang yang sama ya, kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kalau dengan menggunakan pembilangkan maka yang diurutkan ini ya, atasnya. Nah, begitupun yang pembilang itu menggunakan pembaginya ini ya. Semakin besar pembaginya, maka dia semakin kecil nilainya. 60 ya. 24 per 56, kemudian 24 per 48. Jadi kalau menggunakan pembilang, kita lihat pembaginya. Semakin besar pembaginya, itu semakin kecil nilainya. Jadi diingat, kalau menyamakan pembilang, dan ketika pembilangnya sudah sama, maka penyebut yang nilainya paling besar itu adalah yang paling kecil. Penyebut ini, kalau yang dia paling besar, maka nilainya adalah semakin kecil. Kemudian, jika kita akan mengubahnya ke dalam bentuk desimal, kita gunakan contoh 1/3, 3/4, 1/2, dan 2/5. Nah, ini akan kita urutkan. Kita akan urutkan dengan menggunakan cara mengubahnya ke bentuk desimal ya. Berarti 1/3 itu bentuk desimalnya berapa? 1/3 berarti 10 bagi 3, 0,3333 dan seterusnya ya. Kemudian 3/4. Nah, 3/4 itu berapa? 0,75. Kemudian 1/2 yaitu 0,5. Kemudian 2/5 yaitu 0,4. Untuk mengetahui urutannya, kita menggunakan satu angka di belakang komanya. Kita gunakan satu angka di belakang koma. Ini kan ada koma nih, belakang komanya nih. 1 kan? 3, 4, 7, 5 nih. Ya, 3, 4, 5, 7. Berarti urutannya yaitu 0,3. Urutannya ya, 0,3, kemudian 0,4, lalu 0,5. Dan terakhir adalah 0,75 nih. Satu angka di belakang koma 3, 4, 5, 7. Nah, berarti dengan begitu urutan dari yang terkecil yaitu 1/3, kemudian 2/5, kemudian 1/2, kemudian 3/4. Oke. Ingat ya, dengan cara ini, dengan mengubah ke bentuk desimal, maka urutannya kita bisa menggunakan angka pertama pada koma ya. Diingat. Dengan catatan depan angka komanya harus sama ya. 0, 0, 0, 0. Kalau udah jelas di sininya 1, makanya jelas
1,33 ini yang lebih besar ya. Untuk menggunakan cara ini pada pecahan campuran, dengan catatan kalian harus merubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Misal 1/3. Nah, kalian harus merubahnya ke 1 kali 3, 3 tambah 1, 4 ya. 4/3. Nah, ini bisa digunakan ini. Bisa dirubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, demikian cara untuk mengurutkan bilangan pecahan. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu menyamakan pembilang. Yang kedua adalah menyamakan penyebut. Dan yang terakhir yaitu mengubah ke bentuk desimal. Semoga dapat dipahami penjelasan materi kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe bagi yang belum. Serta aktifkan notifikasinya ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.